Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolbi Nabila. Saya dari kelas 10 Farmasi 3, Mapel Seni Budaya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas analisis tentang konsep budaya, konsep seni, dan konsep keindahan beserta contohnya. Analisis konsep budaya. Pengertian seni dalam konsep budaya. Budaya adalah sesuatu yang berasal dari pikiran, adat istiadat, kebudayaan yang berkembang ataupun kebiasaan yang sulit untuk diubah. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa sebagaimana juga budaya merupakan sebagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan sebagai genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, peristiwa itu membuktikan bahwa budaya dipelajari. Ada juga beberapa ahli yang memiliki pemahaman yang cukup berbeda dari pengertian budaya. Ahli yang memberikan sebagian pemikirannya antara lain, seperti Taylor dalam Sukanto, Selo Sumardian dalam Seloman Sumardi, Koenjaningrat, Linton, Pasudi Suparian, dan Ki Hajar Dewantara. Ciri konsep budaya. Dalam melakukan identifikasi suatu budaya atau kebudayaan yang kamu bisa melihatnya dari ciri-ciri berikut. Kebudayaan bersifat universal, namun pewujudan kebudayaan mempunyai ciri-ciri khusus yang sesuai dengan situasi maupun lokasinya. Dinamis, suatu sistem yang berubah sepanjang waktu. Selektif, mencerminkan pola perilaku pengalaman manusia secara terbatas, dan lainnya. Contoh konsep budaya, seperti batik. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai tinggi yang telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa. 2. Karapan sapi. Karapan sapi merupakan istilah untuk menyebut perlombaan pacuan sapi yang berasal dari Papua, Madura, Jawa Timur, dan perlombaan ini sepasang sapi yang menarik semacam kereta dari kayu dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan sapi lainnya. 3. Ngaben. Ngaben adalah sebuah upacara pembakaran jasad yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Upacara ini dimaksudkan untuk menyucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal yang akan menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Unsur-unsur konsep budaya. Kebudayaan diantarain sebagai berikut. Malif Herkovits menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu alat-alat teknologi. Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan mengenai komponen atau unsur. Sistem ekonomi, keluarga, kekuasaan politik. Kukhon mengemukakan ada 7 unsur kebudayaan secara universal Catalogs of Culture, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem teknologi dan peralatan, sistem kesenian, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, sistem kekerabatan, dan organisasi kemasyarakatan. Bronislaw Malinowskis mengatakan 4 unsur pokok kebudayaan meliputi sistem norma sosial yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya. Organisasi ekonomi, alat-alat, dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan keluarga adalah lembaga pendidikan utama. Organisasi kekuatan politik. Contoh konsep seni. Contoh seni patung, seni ukur, seni keramik, seni arsitektur, dan seni lukis. Analisis konsep seni, pengertian seni dalam konsep seni. Pertama, konsep seni adalah berbagai
hal-hal abstrak, konseptual, teori yang menyelubungi ide, perancangan, dan pembentukan seni secara umum. Menurut Soedarso, seni adalah karya manusia yang mengomunikasikan pengalaman batin lalu disajikan dengan indah dan menarik hingga merangsang timbulnya pengalaman batin pula pada orang lain yang menikmatinya. Namun seni juga dapat menjadi sesederhana peniruan alam yang segala seginya, seperti ada yang diungkapkan oleh Plato, artinya apa yang dilakukan seni hanyalah melukis pemandangan, menari menirukan gerakan binatang yang elok, bernyanyi mengikuti nada yang disusun rasio alam, atau Fibonacci, dan sebagainya. Sifat dasar seni. Berikut adalah penjelasan dari kelima sifat dasar seni, yaitu universal, individual, beserta penjelasannya, ekspresif, kreatif, dan abadi. Struktur seni dalam konsep seni. Struktur seni adalah tata hubungan unsur-unsur seni yang membangun suatu kesatuan seni, karya seni. 1. Struktur. 2. Tema. 3. Medium atau media. 4. Gaya. 5. Aliran atau genre. Lalu, fungsi seni dalam mengonsep karya seni. 1. Setidaknya, fungsi seni dapat digeneralisasi menjadi fungsi fisik. Seni dapat dinikmati baik secara fisik dari bentuk visual, suara, atau gerakan yang indah. Fungsi psikis, selain dari keindahan fisik, secara psikis, seni juga dapat menjadi pengunggah hati nurani seseorang, berfungsi sebagai hiburan atau reaksi massal, dan lain sebagainya. Konsep seni dalam berkarya. Konsep berkarya seni. Misalnya, konsep berkarya seni rupa melibatkan setidaknya 5 tahap, yaitu melakukan pengamatan dan penelitian. 2. Menentukan tema. 3. Membuat sketsa. 4. Analisis sketsa. 5. Mengeksekusi konsep. 6. Evaluasi. Konsep-konsep seni. 1. Konsep seni rupa meliputi hakikat seni rupa, aspek-aspek seni, karya seni rupa, dan ragam seni rupa. Dalam pengertian luas, seni rupa dapat dipahami sebagai produk atau sebagai kemahiran atau sebagai kegiatan mencipta untuk kegiatan kreasi. Dapat dikatakan bahwa pengertian seni rupa bersifat majemuk karena jenis yang cangkupannya demikian beragam dan luas. Dalam pengertian terbatas, seni rupa atau visual art dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk ungkapan seni yang mengekspresikan pengalaman hidup. 4. Fungsi seni rupa mitologis, religius, edukasi, psikologis, ekspresi personal, praktis, sosial, ekonomis, komunikatif, dan budaya, dan lain sebagainya. Lalu, analisis konsep keindahan. Pengertian keindahan dalam konsep keindahan. Pada keindahan berasal dari kata indah, artinya bagus, permai, cantik, elok, molek, dan sebagainya. Benda yang mempunyai sifat indah ialah segala hasil seni, pemandangan alam, manusia, rumah, tatanan, perabot rumah tangga, suara, warna, dan sebagainya. Berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka kita dapat batasan keindahan yang bermacam-macam. Sebanyak para ahli yang memberi batasan itu, di bawah ini dikemukakan beberapa di antaranya adalah: 1. Menurut Leo Tolstoy, Rusia. Pada bahasa Rusia terdapat istilah yang serupa dengan keindahan, yaitu
krasota, artinya that which please the seeing, atau suatu yang mendatangkan rasa yang menyenangkan bagi yang melihat dengan mata. 2. Menurut Alexander Baumgarten dari Jerman. Menurutnya, keindahan itu dipandang sebagai keseluruhan yang merupakan susunan yang teratur daripada bagian-bagian itu erat hubungannya satu dengan yang lain. Lalu ada menurut Sulzer, menurut Welshman, menurut Stafbury, menurut Humo, menurut Hemstruhus dari Belanda. Kemudian, fungsi keindahan. Apapun yang ada di dunia ini, semua bermanfaat. Keindahan yang tiada habisnya di dunia tentu saja memiliki manfaat yang begitu besar. Dengan adanya keindahan akan membuat perasaan menjadi tenang dan tentram. Keindahan yang alami dapat memunculkan suatu inspirasi yang sungguh luar biasa. Karena dengan sesuatu yang indah akan membuat pikiran kita menjadi lebih jernih, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan inspirasi. Misalnya, suatu ketika manusia ingin membuat suatu karya seni rupa. Kemudian manusia itu belum mempunyai ide tentang karya seni rupa apa yang akan dibuat. Lalu ia merenung dan dengan menyadari, atau bisa juga pergi ke suatu tempat yang indah untuk mencari sebuah inspirasi. Lalu, bagaimana cara membedakan seni dengan budaya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni yaitu kemampuan menurut karya yang bermutu. Karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa, dan sesuatu yang bisa memuaskan batin seseorang karena keindahannya, keunikannya, dan yang lainnya. Kedua, budaya. Kalau budaya, sesuai dengan akal budi, pikiran, adat istiadat, kebiasaan, dan suatu kegiatan yang dihasilkan dari pola masyarakat yang dilakukan berulang-ulang serta diturunkan dari suatu generasi ke generasi. Lalu, hubungan keindahan dengan nilai. Dalam kajian filsafat, terjadi prinsip-prinsip untuk pemilihan nilai, yaitu sebagai berikut. Nilai intrinsik harus mendapat prioritas pertama daripada nilai ekstrinsik. Lalu, nilai ini tidak harus terpisah, dan nilai yang produktif secara permanen didahulukan daripada nilai yang produktif kurang permanen. Sebuah karya seni pastinya memiliki keindahan nilai intrinsik dan ekstrinsik seperti berikut. Nilai ekstrinsik maksudnya sifat baik dari suatu benda karya seni, yaitu sebagai alat atau sarana untuk membantu dalam kehidupan manusia, dan nilai intrinsik maksudnya merupakan sifat baik dari benda yang bersangkutan atau sebagai suatu tujuan ataupun kepentingan itu sendiri. Lalu, sifat-sifat keindahan karya seni. Keindahan berikut akan diungkapkan sifat keindahan. Sifat keindahan antara lain keindahan itu kebenaran, keindahan itu abadi, keindahan itu mempunyai daya tarik, keindahan itu universal, keindahan itu wajar, keindahan itu kenikmatan. Satu, keindahan itu kebenaran, beserta inilah penjelasannya. Unsur-unsur keindahan. Unsur-unsur keindahan yaitu kesatuan atau unity, kerumitan, complexity,
kesungguhan, dan intensity. Unsur yang membuat indah benda estetis karya seni diantaranya sebagai berikut: 1. Kesatuan, 2. Kerumitan, dan 3. Kesungguhan, beserta penjelasannya. Manfaat mempelajari keindahan. Manfaat yang didapatkan dalam mempelajari estetika atau keindahan yaitu: 1. Kita mampu memahami tentang rasa indah yang umumnya juga perihal kesenian pada khususnya. 2. Memperluas wawasan mengenai berbagai unsur-unsur objektif yang membangkitkan rasa indah pada manusia. 3. Memahami berbagai unsur-unsur subjektif yang berpengaruh terhadap kemampuan menikmati rasa indah, dan lain sebagainya. Lalu, apa contoh-contoh konsep keindahan di kehidupan sehari-hari? Yaitu rukun dengan tetangga, rukun dengan keluarga, rumah bersih, lingkungan sehat, kebahagiaan di mana-mana, melihat pemandangan di puncak, melihat pemandangan di pantai, melihat pemandangan di taman, melihat pemandangan di dalam kedalaman lautan, dan melihat pemandangan di hutan. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata-kata. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.